Sindiro hambu puji Allah manubusa dipaias orohaku gabiso ranganmu ingananmu rohanami tondimima kohi pakedot ulunami gabiula ulami. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Yesaya pasal 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, sepertinya Tuhan kembali memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel bahwa aku adalah Allah Raja Penebus. Tuhan memperkenalkan inilah diriku yang sebenarnya. Dan diriku tidak berubah. Aku yang dahulu, itu juga yang sekarang, dan itu juga yang akan menjadi Allah di masa depan. Tentunya ada hal yang unik. Mengapa Tuhan memperkenalkan? Apakah ada memang yang berubah? Apakah ada yang terjadi sehingga Tuhan memperkenalkan dirinya atau menegaskan siapa dirinya kepada bangsa Israel? Bapak Ibu saudara terkasih, ada sebuah kisah dua orang yang bersahabat sangat lama, mulai dari masa kecil sampai remaja. Tetapi karena ingin melanjutkan pendidikan, salah satu dari mereka harus berangkat ke tempat yang sangat jauh, sedangkan yang satu lagi tinggal di pedesaan melanjutkan pendidikannya. Akhirnya dalam beberapa tahun kemudian, waktu yang cukup lama, mereka bertemu. Dan ternyata ada perbedaan di antara mereka. Singkatnya, yang di desa mengatakan, kamu berubah. Kamu tidak seperti yang kukenal dulu. Kamu berbeda. Ternyata yang berasal dari kota pun berkata, kamu kok seperti itu terus. Tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan. Padahal sekarang sudah tahun 2021. Bapak Ibu saudara terkasih, yang pertama, perubahan itu pasti terjadi. Karena usia, karena perkembangan zaman, maka manusia harus menyesuaikan diri, maka dia harus berubah. Yang kedua, meskipun ada perubahan, orang baik haruslah tetap orang baik, orang benar haruslah tetap orang benar. Orang Kristen haruslah tetap orang Kristen apapun yang terjadi. Sehingga anak remaja yang sudah masuk ke kota pun sebenarnya dia harus berubah. Anak remaja yang tinggal di pedesaan pun dia juga harus berubah, harus berkembang. Oleh karena itulah kita harus mengingat perubahan itu pasti terjadi. Tetapi siapa diri kita itu tidak boleh berubah. Namun terkadang ketika kita melihat perbedaan pendapat dengan orang lain, kita terlebih dahulu mengatakan, kamu berubah. Kamu sudah berbeda dari yang kukenal. Padahal jangan-jangan seperti bangsa Israel mengatakan Tuhan sudah berubah. Tuhan tidak seperti yang dulu lagi. Tuhan memberikan makanan yang enak. Tuhan tidak seperti dulu lagi. Tuhan memberikan manna, Tuhan memberikan burung puyuh, Tuhan memberkati kita. Padahal sekarang kita berada di pembuangan. Tuhan tidak datang lagi kepada kita memberikan mujizat,
memberikan seorang nabi, memberikan seorang raja kepada kita, memberikan seorang pemimpin yang hebat. Tuhan itu sudah berubah. Oleh karena itulah, Bapak Ibu saudara terkasih, siapakah yang sebenarnya berubah dalam teks ini? Apakah Tuhan yang berubah? Apakah bangsa Israel yang berubah? Firman Tuhan berkata, aku tidak berubah. Aku tetap Tuhan yang dulu, aku tetap Tuhan yang sekarang, dan sampai kapanpun aku adalah awal dan akhir. Sebagai Tuhan, suara Tuhan mungkin berbeda, mungkin berubah, tetapi kasih-Nya tidak pernah berubah. Namun perubahan kehidupan manusia, perkembangan kehidupan manusia melupakan dirinya bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Mereka berpikir bahwa mereka harus berkembang dan mereka juga harus mengubah sifat mereka sebagai bangsa pilihan. Sehingga mereka bebas untuk melakukan kesalahan, mereka bebas untuk menuntut, mereka bebas untuk memilih apa yang mereka mau. Pada akhirnya Tuhan menghukum mereka, membuang mereka ke Babel. Oleh karena itulah firman Tuhan ini ingin mengingatkan kepada bangsa Israel, mengingatkan kepada kita, Tuhan itu tidak pernah berubah. Mungkin kita yang berubah, cara hidup kita yang berubah, bahkan mungkin berbeda dari yang Tuhan mau. Oleh karena itulah ketika Tuhan memperkenalkan, akulah Raja, akulah penebus, Tuhan semesta alam. Apa yang dialami bangsa Israel? Mungkin mereka pada saat itu mencari perlindungan yang baru, mencari keamanan yang baru, kenyamanan kehidupan yang terbaik. Tetapi firman Tuhan mau mengingatkan, jangan pernah mencari Tuhan yang lain. Apapun persoalan hidup kita, apapun pergumulan hidup kita, mungkin bukan karena Tuhan benci kepada kita, tetapi Tuhan sedang mengingatkan kita, atau Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu kepada kita. Oleh karena itu, kita jangan meninggalkan Tuhan. Selangkah pun, sedetik pun kehidupan kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ketika manusia pun mendapat hukuman, itu bukan karena Tuhan yang meninggalkan mereka, tetapi mereka yang meninggalkan Tuhan, bahkan terlalu jauh sampai lupa untuk kembali kepada Tuhan, sampai tidak tahu lagi Tuhan yang benar. Itulah yang terjadi di Alkitab. Tetapi orang-orang yang selalu mengenal Tuhan akan selalu setia kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhan itu akan tetap setia kepada orang yang dikasihinya. Tuhan itu akan tetap mencintai, menjaga, memberkati orang-orang yang setia. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih, masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini karena COVID-19, mungkin karena kesehatan, mungkin karena ekonomi, pekerjaan, rumah tangga mungkin berubah. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah berubah. Ketika kita menghadapi persoalan, tetap ingat kepada Tuhan yang setia kepada kita. Tuhanlah yang menguatkan, menopang kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan di pagi hari ini. Berkati kami selalu Tuhan, agar kiranya kami tetap percaya, setia kepadamu, setia kepada Tuhan yang selalu mengasihi kami. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.